Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan nggak jauh ya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa rizqan wasi'an hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kali kedua di bulan Ramadan ini saya diamanahkan untuk berbicara di depan dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya berpikir untuk introspeksi diri kita. Saya ada pertanyaan mungkin ya untuk mas-mas dan mbak-mbaknya. Ada yang punya uang 5 miliar, ini agak kurang sopan sedikit ya. Punya uang 5 miliar gak? Kalau dijual mungkin sepeda motornya, kemudian atau jangan mau jual kos-kosannya gak? Itu punya ibu kos. Dijual HP-nya, dijual tasnya mungkin. Sanggup punya uang 5 miliar? Semuanya ada mas-mas yang punya uang 5 miliar? Ada? Yang senyum-senyum biasanya ada kan? Ada? Luar biasa. Mbak-mbaknya ada? Di Sarjito itu banyak orang-orang yang membutuhkan donor mata itu. Dan mau menghargai mata kita itu dengan harga 5 miliar. Kalau ada yang mau, kita kirim sekarang juga. Ada di antara mas-masnya yang mau jual matanya dengan harga 5 miliar? Ada? Tidak ada ya? Kalau ada, tidak masalah, nanti dapat uang 5 miliar tapi buta. Begitu juga, mau gak jual jantung kita dengan harga 5 miliar? Ada gak di antara mas-masnya atau mbak-mbaknya mau jual jantungnya dengan harga 5 miliar? Ada? Tidak ada ya? Intinya apa saya berbicara seperti ini? Bahwasanya kita semua yang di sini adalah orang-orang kaya sebenarnya. Allah beri nikmat kita, nikmat mata kita, tubuh kita, badan kita semua ini berfungsi dan tidak mau kita jual dengan harga 5 miliar, bahkan lebih dari 5 miliar tak mau jual. Berarti kita semua kaya. Dan siapa yang memberikan itu? Allah Rabbul Jalali wal Ikram, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dalam kitab Abu Bakar Al-Jazair, syukur itu bukan cuma dimaknai ketika lagi senang doang, atau lagi bahagia, atau lagi dapat duit banyak, atau lagi dapat hadiah dari penulisan misalkan. Bukan itu saja. Bahagia itu ketika susah juga. Orang harus bersyukur dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. La yang kusu bil jafa, wa la yang dadu bil wafa. Ini la yang kusu, yang kus artinya berkurang. La yang kusu bil jafa, tidak berkurang syukurnya kepada Allah walaupun dapat kesusahan. Wa la yazdadu bil wafa, dan juga tidak bertambah syukurnya. Maksudnya nggak ngefek, mau diberi kesusahan, mau diberi kenikmatan, dia tidak ngefek, tetap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini kelihatannya cerah-cerah semua, orang-orang yang bersyukur kelihatannya. Buktinya mau hadir kajian,
mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu istimalun ni'am bima aradallah, mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan kehendak kita. Itu syukur itu. Nah, jadi mas-masnya semua melangkahkan kaki ke masjid ini untuk menghadiri kajian. Tujuannya adalah untuk mempergunakan nikmat Allah. Kakinya dipergunakan ke tempat yang baik, matanya untuk melihat yang baik, kemudian tangannya untuk menulis, mencatat kajian Ustaz. Nah, itu tanda orang-orang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua di sini orang-orang yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kita masih diberi Allah kesempatan, kesehatan hari ini. Nggak tahu kita tahun depan kita temu Ramadan lagi atau enggak. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kalau ini dijadikan Ramadan terakhir, insya Allah ibadah kita akan lebih bagus, lebih mantap. Karena banyak orang-orang yang terdahulu itu hadir bersama kita, hadiri kajian di sebelah kita, sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah mati. Itu kan yang tua-tua meninggal Ustaz. Yang muda-muda masih lama meninggalnya. Yang umur 70, 80, nah itu yang meninggal dunia Ustaz. Siapa bilang? Yang muda-muda juga banyak meninggal dunia, umur 10 tahun meninggal dunia. Justru data kepolisian sekarang ini, yang banyak meninggal dunia itu anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Yopo? Iya. Justru yang meninggal dunia sekarang banyak orang-orang muda, anak-anak muda. Kenapa? Coba saya tanya, yang gas motor kenceng-kenceng di jalanan itu anak-anak muda atau orang-orang tua? Yang gas motor di jalanan kenceng-kenceng itu mbah-mbah atau mas-mas? Mas-mas ya, rata-rata mas-mas. Ada nggak mbah-mbah naik motor kayak Valentino Rossi? Ya, gitu kan? Ada. Atau yang nongkrong kemudian gunain narkotika, kemudian nge-fly in the sky gitu kan? Nah, itu mbah-mbah atau mas-mas? Mas-mas, Andika atau Andiki ya? Siapa? Ya, mbah-mbah gak ada, jarang mbah-mbah. Maka banyak meninggal dunia itu anak-anak muda. Jadi jangan santai kayak di pantai lah. Artinya terus kita memperbaiki ibadah kita, kualitas baca Al-Quran kita semuanya lah, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita semua dari yang sekecil-sekecilnya semut sampai sebesar-besarnya gajah pasti akan mengalami yang namanya mati. Ya. Orang lagi makan bakso meninggal dunia ada? Mati ada? Ada. Yang lagi kerja mati ada? Di dalam kamar mandi mati ada? Di pasar mati ada? Di kebun mati ada? Yang ikut kajian kemudian keluar kajian, pulang ke rumah mati ada? Yang lagi kajian, yang isi ceramah, ada yang mati kan? Jarang kalau itu. Semangat kalau itu ya, ada itu ya. Oleh karena itu senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan orang-orang yang mempergunakan nikmat Allah adalah istiqmalun ni'am bima aradallah, yaitu istiqmal. Istiqmal itu artinya mempergunakan. Istiqmalun ni'am, ni'am itu jamak dari nikmat. Mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Mata kita gunakan untuk akrab dengan ayat-ayat Al-Quran. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan kebenaran, kajian seperti ini. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita qanaah, rasa syukur yang besar kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, contoh tauladan kita, cerminan bagi kita semua. Bukan sekedar memberikan contoh. Nabi Muhammad itu tidak sekedar memberikan contoh. Kalau memberikan contoh, anak kecil pun bisa. Rukun iman ada 6 perkara. 1, percaya kepada Allah, itu memberikan contoh. Tapi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, akhlak yang baik.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini diberikan tema akhlak dan Al-Qur'an, ya. Akhlak dengan Al-Qur'an. Hubungan akhlak dan Al-Qur'an. Berhubungan akhlak dengan Al-Qur'an? Iya, berhubungan. Kita suatu ketika Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah yang sebenarnya?" Bagaimana akhlak Rasulullah yang sebenarnya? Dengan tepat dan singkat Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin tahu akhlaknya Rasul, ingin mengetahui sifatnya Rasul, lihatlah di dalam Al-Qur'an dan terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah telah beliau laksanakan walaupun itu pahit. Larangan telah beliau jauhi walaupun itu enak ataupun manis. Yang wajib beliau kerjakan, yang sunnah beliau laksanakan, makruh beliau tinggalkan, dan yang haram mutlak beliau jauhi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita salah persepsi antara akhlak, etika dan moral. Apa itu akhlak, apa itu moral? Kadang-kadang sulit kita bedain. Moral itu kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an tidak ada. Ada kata moral itu tidak ada. Mungkin dalam kamus besar bahasa Indonesia mungkin ada. Tetapi dalam Al-Qur'an tidak. Sedangkan akhlak itu di dalam Al-Qur'an ditemukan. Di dalam sunnah-sunnah Rasul juga ditemukan kata-kata akhlak. Jadi apa beda moral sama akhlak? Berarti moral itu buatan manusia, sedangkan akhlak itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan kalau minum minuman keras di barat, di Eropa misalkan, di Inggris, itu diperbolehkan atau enggak? Melanggar etika atau enggak? Melanggar moral atau enggak? Ya, itu kata orang Amerika. Perspektif orang Amerika, orang barat, bahwa minuman keras itu diperbolehkan, legal, halalan thayyiban. Nah, itu. Tetapi kalau kita bawa ke Indonesia, ke negeri kita ini, apalagi di Yogyakarta, minuman-minuman keras itu tidak diperbolehkan, melanggar etika, melanggar moral katanya. Coba nanti kita masuk masjid bawa vodka, bir, bawa, datang ke bapak-bapak yang lagi baca Al-Quran di masjid, lagi mabuk, "Pak, saya ini Pak," gitu kan. Pasti mabuk itu ditabok lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan moral dan etika di Indonesia ini. Jadi moral itu perspektif manusia, hukum positif dari manusia yang punya tafsir yang berbeda-beda. Tetapi kalau akhlak dari kata khalaqa. Khalaqa itu artinya menciptakan. Ya kan? Dalam bahasa Arab khalaqa itu artinya menciptakan. Sedangkan yang diciptakan itu namanya siapa? Makhluk. Ya. Makhluk. Kita ini makhluk. Hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk. Maka Khaliq adalah pencipta. Allah Subhanahu wa taala Khaliq, sang pencipta, menciptakan makhluknya tentu tidak asal menciptakan, tentu ada tuntunannya, ada nilai-nilai yang harus mereka amanahkan kepada, yang harus dikerjakan oleh makhluknya, yaitu akhlak. Jadi akhlak itu satu kata dengan khalaq, satu kata dengan khaliq, satu kata dengan makhluk, saling berhubungan. Maka akhlak itu sesuatu atau nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, bukan berdasarkan perspektif manusia, tetapi melalui Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu akhlak. Jadi pribadi berakhlak, bukan bermoral, ya. Jadi pribadi yang berakhlak.
bukan pribadi yang bermoral. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun beliau berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan misi beliau adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Bagaimana akhlak manusia yang telah rusak di zaman jahiliyah? Kita tahu kalau wanita itu dianggap rendah, ya, betul. Bagaikan barang dagangan, dari satu tangan pindah ke tangan yang lain. Dan yang lebih tragis lagi, kaum wanita itu anak kecil, kalau lahir perempuan, nah itu langsung dikubur hidup-hidup. Karena mereka memang kalau perempuan itu dianggap rendah. Tapi zaman sekarang udah kebalik, Pak. Udah ditinggikan derajatnya oleh Rasulullah sama dengan laki-laki, tak malah perempuannya sendiri yang menurunkan derajatnya. Ya. Kita banyak lihat gitu kan, perempuan berbusana tapi tidak menutup auratnya, tidak pakai jilbab. Kalau ditanya, kenapa Mbak nggak berjilbab? Saya jilbabin hati dulu. Saya jilbabin hati dulu, baru jilbabnya. Saya kalau kayak gitu, nanti kalau ada polisi lewat, tanya sama polisinya, Pak, kenapa Bapak gunakan seragam polisi? Gak usah gunakan seragam polisi, polisi kan hati Bapak dulu gitu. Atau ada tentara nanti, Pak tentara lepaskan baju Bapak, tentarakan hati Bapak dulu gitu. Nanti pakai gamis aja. Bayangkan nanti kalau tentara lagi upacara pakai gamis gitu kan, ditinggikan derajatnya, malah mereka merendahkan derajatnya sendiri. Berjilbab, kadang-kadang jilbabnya juga nggak syar'i, nampak tonjolan-tonjolannya gitu. Laki-laki ini kan 3 yang dilihatnya itu, 3. Pertama kalau di atasnya, karena saya laki-laki Mas, dilihat atasnya, terbuka atasnya, misalkan nggak berjilbab kemudian pakai kaos ketat, kelihatan tonjolan-tonjolannya ya, maaf. Nah, itu otak laki-laki itu bisa hang gitu. Kalau lihat ke bawah, terbuka ke bawah, bisa hang otak laki-laki. Nah, dan yang ketiga ini yang biasanya, walaupun yang kalau ahwat biasanya mereka sudah berjilbab syar'i. Nah, yang ketiga ini yang sulit kadang-kadang itu, suara gitu. Suaranya dilembutkan, lemah lunglai gitu kan. Kamu lagi di mana Mbak? Oh saya lagi masjid UNY. Oh lagi di masjid UNY? Iya. Itu udah buat laki-laki itu kejang-kejang gitu. Nah, tapi kalau jadi akhwat yang bagus kan, kamu lagi di mana Mbak? Oh saya lagi di UNY. Salah sambung ya, salah sambung ya. Kan banyak seperti ini. Nah, maka banyak anak-anak sekarang itu pakai baju you can see me ya, pakai you can see me, dilihat pakai baju namanya istilah baju KTB ya Pak ya, KTB ya Pak, pokoknya nggak ada lah, nampak ketiaknya, berbulu pula kan, nggak pakai deodoran pula. Kalau seandainya seorang perempuan akhwat itu menutup jilbabnya, berakhlak, itu salah satu berakhlak, menutup auratnya, itu bagaikan ikan di dalam akuarium. Tapi kalau perempuan nggak menutup auratnya, nggak pakai jilbab, apalagi pakai yang ketat-ketat, itu ikan ditaruh di depan mata kucing. Ikan ditaruh di depan mata kucing. Kira-kira kalau ikan ditaruh di depan mata kucing, ikan itu dimakan nggak sama kucingnya? Nggak ada kucing soleh, Mas, ada. Pasti dimakan. Tetapi kalau ikan itu di dalam akuarium, kucingnya cuma bisa bilang subhanallah walhamdulillah wala baca Allah gitu kan. Nah. Begitu juga kalau seorang perempuan menutup auratnya, menjaga muruahnya sebagai perempuan, itu bagaikan ikan di dalam akuarium.
Tetapi kalau perempuan itu tidak menutup auratnya, dibuka semuanya, sekda sekitar wilayah dada gitu kan, bukan situ kan. Nah, kemudian bupati misalkan, buka apa tinggi-tinggi gitu kan, banyak itu di jalan itu banyak istighfar gitu. Nah, itu bagaikan ikan ditaruh di depan mata kucing, pasti dimakan kucingnya, apalagi kucing garong. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak manusia, mulai dari wanita diangkat derajatnya, disamaratakan dengan laki-laki. Maka sekarang ini banyak yang laki-laki dan perempuan sendiri yang merusak akhlaknya, baik itu dari pergaulan dan akhlak-akhlak mereka. Maka yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Akhlak itu berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Akhlak diajarkan untuk sabar, kemudian diajarkan untuk ridho, untuk apa lagi? Diajarkan untuk ikhtar. Ikhtar itu adalah mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Seperti kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika kaum Muhajirin pergi ke Madinah, yang menolong kaum Muhajirin itu siapa? Kaum Ansor. Walaupun mereka nggak punya harta, nggak punya uang, mereka beri tempat tinggal, mereka beri uang untuk kaum Muhajirin. Kenapa? Karena akhlak mereka, ikhtar mereka yang bagus. Kemudian diajarkan juga al-haya, yaitu al-haya adalah malu. Itu diajarkan di dalam Islam. Maka untuk sampai ke Al-Quran ini, kita butuh yang namanya ilmu, ya. Untuk mempelajari Al-Quran, mengetahui Al-Quran ini harus punya ilmu. Untuk memahami Al-Quran harus ada ilmu alatnya. Ilmu alatnya adalah bahasa Arab, nahwu sorof, itu penting. Ada satu kaidah mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Nah ini. Lil wasail hukmul maqasid. Artinya apa? Alat dan tujuan hukumnya sama. Alat dan tujuan hukumnya wajib. Sama-sama wajib. Misalkan kalau kita mau menulis di papan tulis, maka harus ada alat untuk menulis di papan tulis. Apa alat untuk menulis di papan tulis? Apa? Tang, spidol, ya. Maka spidol menjadi wajib hukumnya kalau kita mau menulis di papan tulis. Jangan bawa pulpen, nggak cocok, nggak kelihatan. Begitu juga kalau kita mau main badminton. Badminton itu harus ada alatnya, betul tidak? Kalau nggak pakai apa biasanya main badminton? Pakai gayung, ya. Gayung tambunan. Harus ada alatnya. Saya nggak bisa bayangin kalau main badminton itu pakai gayung gitu kan. Smash. Tapi kalau main badminton harus pakai alat. Alatnya adalah apa itu? Raket, ya. Nah, maka raket itu menjadi wajib hukumnya kalau kita mau main badminton. Lalu kalau kita mau memahami Al-Quran secara rinci, kita memahami Al-Quran supaya kita tahu akhlak di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, syarat-syaratnya adalah kita harus mempelajari ilmu alatnya, yaitu belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa nahwu sorof, bahasa Arab itu wajib untuk dipelajari supaya kita tahu bisa memahami Al-Quran, supaya kita menjadi orang-orang yang paham terhadap agama, ya. Karena pembagian ilmu itu ada ilmu menurut Imam Al-Ghazali, ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain itu contohnya apa, Mas? Ilmu fardhu ain itu artinya apa? Wajib bagi setiap pribadi. Kalau diibaratkan itu makanan pokok kita, itu nasi. Wajib kita makan. Kalau ditanya orang Indonesia, kamu udah makan? Belum, padahal dia udah makan roti, makan bakso. Karena bagi mereka makan itu kalau udah makan nasi itu baru namanya makan. Nah, maka ilmu fardhu ain itu bagai nasi gitu. Ya, nasi. Apa ilmu fardhu ain contohnya, Mbak? Nah, ini ilmu fardhu ain, akhlak, akidah, Al-Qur'an itu ilmu fardhu ain, wajib dipelajari oleh kita semua. Tanpa terkecuali setiap muslim harus belajar
mukjizat. Al-Quran itu adalah syifa wa rahmah, syifa, obat dan rahmat. Ya. Dan itu wajib dipelajari, harus dipelajari setiap kita, baik itu muslim maupun muslimah, wajib belajar. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu kifayah? Contoh ilmu fardu kifayah itu ilmu yang tidak semua orang wajib belajar, cukup sebagian yang belajar, maka kewajiban yang lain terbebaskan karena yang lain sebagian belajar. Contoh ilmu kedokteran, nah itu sebagian saja belajar, nah harus semuanya belajar ilmu kedokteran. Ekonomi dan bisnis cukup anak-anak ekonomi dan bisnis saja, tak semua orang harus belajar. Bahaya nanti kalau semua belajar ilmu kedokteran kan, nanti tiba-tiba semuanya bawa suntik semua. Di jalanan bawa suntik, akhirnya saling suntik, temannya mati gitu kan. Ilmu fardu kifayah, ilmu faraid dan lain sebagainya, dan itu sebagian saja mempelajari. Dan ada ilmu yang haram untuk dipelajari. Apa ilmu yang haram dipelajari? Ilmu nujum. Nah, ini ilmu nujum ini nggak boleh dipelajari. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Imam Az-Zurnurji kan mengatakan bahwa ilmu nujum ini nggak boleh dipelajari. Contoh ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Kamu lahir kapan? Oh, saya lahir Sagitarius. Kalau Sagitarius itu gimana? Jodohnya agak terhambat, jomblo seumur hidup, rezekinya mampet, tapi orangnya berkarisma, misalkan gitu. Apalagi bintangku apa? Bintangku Leo. Kalau Leo apa? Sering rezekinya lancar, dapat pekerjaan mudah, cepat lulus kuliah misalkan gitu. Dan itu tidak boleh dipelajari. Ilmu santet, melet itu tidak boleh ya. Nanti kalau ilmu-ilmu seperti ini boleh digunakan, nanti semua kita kena pelet semua. Nanti pengajian melet yang akhwat sini, yang akhwat melet putra sini. Nauzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita untuk belajar ilmu alat, khususnya bahasa Arab, karena lemah sekarang ini untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Kita terlalu banyak belajar ilmu fardu kifayah tapi lupa untuk mempelajari ilmu fardu ain seperti bahasa Arab. Justru itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik, lebih pintar. Kalau jadi ahli ibadah itu nggak cukup, Mak. Jadi ahli ibadah itu nggak cukup, Mas. Inna faqihan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan ala abidin ala alfi abidin. Artinya apa itu? Inna faqih, faqih itu artinya orang pintar. Inna faqihan, orang pintar, mutawarri'an, dia orangnya waro, soleh, meninggalkan yang halal haram, yang syubhat, yang haram ditinggalkan, itu lebih ditakuti setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Nah, ahli ibadah itu bagus nggak? Ahli ibadah ditakuti sama setan nggak? Ditakuti. Tapi ada yang lebih ditakuti oleh setan, yaitu orang-orang yang mereka pintar dan mereka mengamalkan ilmunya. Contohnya itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika beliau itu lagi duduk menyendiri, tiba-tiba beliau melihat ada cahaya lewat di depan mata beliau. Kemudian memanggil, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ana rabbuka, saya Tuhanmu." Tapi apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Malah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bilang, "Inyak kamu, pergi kamu." Karena dia tahu itu bukan Allah, tapi itu adalah setan. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang berilmu. Tapi kalau orang awam cuma ahli ibadah, "Ana rabbuka, kamu orang soleh." Oh, besok langsung diceritakan, "Oh, saya malam tadi ketemu Tuhan, ketemu malaikat," gitu. Itu karena kebodohan, walaupun dia itu ahli ibadah. Bahkan ada cerita juga seorang ahli ibadah, dia itu didatangi oleh orang soleh, kelihatannya soleh, rupanya itu adalah setan, jin kafir datang kepada orang soleh ini.
kamu sebenarnya udah soleh, ibadahmu sudah mantap, sudah bagus ibadahmu. Cuma satu, kamu itu masih jijik lihat hal-hal yang buruk, masih jijik ngelihat makhluk-makhluk Allah yang buruk. Apa yang saya lakukan? Kamu jijik kan melihat tikus? Iya, saya jijik lihat tikus. Itu bisa menyebabkan kamu masuk neraka, kata setan. Setannya seperti orang soleh kelihatan, pakai sorban, pakai ini, pokoknya kayak kiai gitu. Akhirnya karena nggak mau dibilang orang nggak soleh, nggak mau dibilang orang nggak soleh, nggak mau dibilang toleh, soleh lawan toleh. Akhirnya dia bunuh itu tikus, kemudian tikus itu dijadikan kalungnya, dijadikan kalung. Seumur hidup dia sholat pakai tikus itu, kalung tikus. Nanti boleh dicoba ya Pak, kalung tikus namanya, coba. Dia sholat selama berpuluh-puluh tahun pakai kalung tikus. Dia ahli ibadah, dia orang soleh, tetapi miskin ilmu. Maka perlu orang-orang itu berilmu. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan, kullun nasil mauta illal alim wal alim niyamun illal al-wal alim, kullun nasil mauta illal alim wal alim niyamun illal alim wal alim muqtarru illal mukhlis. Nah ini apa artinya? Setiap manusia, kita semua, mas mbak aja semua, itu adalah bagaikan mayat mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu fardu ainnya bagus, fardu kifayah dia nggak melupakan. Dan orang yang berilmu itu nggak cukup Pak, ada hal yang lebih penting lagi. Itu orang yang berilmu. Naum itu apa? As-salatu khairum minan naum. Naum itu artinya tidur. Dan orang berilmu itu tidur, walaupun udah berilmu itu masih tidur. Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi antara ilmu dan amal itu saling berhubungan. Banyak orang sekarang memisahkan antara ilmu dan amal, ya kan? Nggak penting amal, nggak penting ilmu, yang penting amalnya. Yang penting sholat, yang penting baca Al-Quran, ilmunya nggak ditambah, kajian nggak mau ikut, gitu kan? Nah, itu salah. Dan orang yang beramal itu masih juga magrur. Magrur itu artinya tertipu, tertipu dengan apa? Budidaya setan. Dimainkan setan itu hati kita, dibuatnya hati kita itu nggak ikhlas, dibuatnya hati kita itu sombong dengan amal kita, angkuh dengan apa yang kita lakukan. Iblis itu kurang apa? Dia berilmu, dia beramal, itu paling dekat dengan Allah dulu itu. Kalau malaikat-malaikat itu minta doa itu sama iblis. Dulu bukan namanya iblis Bang, namanya Azazil, itu namanya Azazil. Walaupun dia dari kalangan jin, tapi dia bergaul sama komunitas malaikat, itu namanya Azazil. Nah, itu kalau sering di setiap langit itu dia punya nama, punya gelar. Di langit pertama dia disebut Abid, di langit kedua disebut Roki. Abid itu ahli ibadah, Roki itu ahli ruku. Jadi terkenal dia dulu. Jadi kalau malaikat dulu kalau mau minta doa ke Azazil. Ya Azazil, minta doa, doakan kami ya Azazil. Itu malaikat-malaikat ngomong. Itu ahli ibadah, rajin, pintar ini, ahli ibadah itu, berilmu juga. Tetapi dia tidak melakukan satu hal, yaitu hatinya itu kurang bagus, yaitu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tidak mau bersujud karena kesombongan, masalah hati. Maka dia tidak diterima oleh Allah. Jadi namanya iblis. Iblis itu bukan nama aslinya, itu gelar. Ablasa yublisu itu artinya ablasa yublisu artinya adalah berputus asa. Berputus asa dari apa? Dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mudah putus asa, mudah ngeluh, mudah sedih, nah itu bisa jadi temannya iblis, anaknya iblis mungkin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengetahui itu kita harus belajar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an ini adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah, ya. Kalau salah saya. Apa? Diturunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Syifa itu artinya obat
dan juga sebagai rahmah, kasih sayang antara umat muslim. Syifaun, obat. Jadi obat itu bisa juga Al-Quran. Obat nenangin hati untuk psikologi kita. Saya pernah berbicara dengan ahli psikologi ya. Dia bilang kalau ketika kita membaca Al-Quran itu, hati kita itu akan tenang. Stres kita itu makin berkurang. Mungkin ada yang lebih pakar di sini. Ya. Stres kita akan berkurang ketika kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu bagus. Maka perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Diperbagus tajwidnya. Jangan asal-asal baca Al-Quran. Diperbagus terus tajwidnya. Nanti bahaya kan baca Al-Quran. Alat zina misalkan. Karena nggak bagus tajwidnya alat zina. Alat zina kenapa? Alat kontrasepsi ya. Nah itu. Maka diperbagus. Kemudian diperbagus pemahamannya tentang Al-Quran. Ya, perbagus pemahamannya tentang Al-Quran. Nanti jangan bikin mazhab-mazhab aneh pula kan. Baca Al-Quran boleh pakai bahasa Indonesia. Diartikan Al-Quran itu cukup baca terjemahannya. Nggak boleh, harus baca Al-Qurannya. Jangan baca terjemahannya. Nggak bisa dibayangkan nanti kalau sholat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa boleh pakai bahasa Melayu, boleh pakai bahasa Padang, boleh pakai bahasa Sunda. Nanti orang Betawi Allahu Akbar diubah sama mereka. Allah gede banget kan? Malaikat aja bingung dengarnya. Atau nanti orang Minang, datang pula orang Minang. Allahu nang gadang, gitu kan? Onde mande. Nah, malaikat juga bingung itu. Maka perlu kita mempelajari Al-Quran ini lebih dalam lagi. Al-Quran ini syifa. Syifa itu adalah obat. Bahkan bukan Al-Quran itu untuk ruqyah aja. Al-Quran ini sering untuk musir-musir jin kan? Bukan itu doang. Bahkan Rasulullah itu kalau beliau sakit medis, bukan sakit kesurupan loh. Sakit medis, beliau tersengat kalajengking. Apa yang beliau lakukan pertama? Ambil air, baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian setelah itu airnya disiramkan kepada tempat yang sakit. Jadi untuk penyakit medis juga, insya Allah. Bukan untuk kesurupan dong. Walaupun untuk musir jin juga bisa. Karena Al-Quran ini luar biasa manfaatnya. Kadang-kadang diremehkan sama jinnya. Gak mempan katanya. Saya pernah kayak gitu. Ruqyah malah dipermainkan sama jinnya pernah. Kemudian Al-Quran juga sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami Al-Quran. Kalau Allah sayang kepada hambanya, Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Allah akan pahamkan dia tentang ilmu din, tentang Al-Quran semuanya. Man yaqra' Quran salatul layalin lam yufaqihu. Ada ini penting juga. Siapa yang membaca Al-Quran tidak lebih daripada kurang dari 3 hari, maka Allah tidak akan memberikan dia pemahaman terhadap Al-Quran ini. Baca Al-Quran cepat banget itu jangan boleh juga. Enggak boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mengejar target 15 juz dalam bulan Ramadan. Ini baca Al-Quran cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi sholat jamaah itu sholat tarawih cepat 7 menit. Rekor itu 7 menit. Saya pernah sholat tarawih itu di daerah Gedong Kuning ya, karena saya tinggal di sana. Gedong Kuning tahu kan? Daerah Jurogentong. Sholat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat atau apa ini kan? Kencang banget, secepat gila. Kalau ada sholat lomba sholat dia adalah paling menang nomor 1 dia. Nah, maka baca Al-Quran itu harus tenang, harus bitartil, harus udah 5 menit lagi ya. Saya kadang-kadang 5 menit. Ya, karena 5 menit lagi mungkin kita ambil kesimpulannya aja lah ya. Karena udah nggak sabar-sabar kayaknya nunggu buka puasa kelihatannya. Ya. Sebelum saya tutup, saya mengajak kepada kita semua, mari kita semua di sini memperbanyak kajian, memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab lagi, supaya kita tahu apa isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu adalah akhlak-akhlak, nilai-nilai
yang diberikan Allah kepada makhluknya. Bagaimana cara kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita beretika berakhlak dengan manusia, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, dan itu harus kita pelajari semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita perkuatkan iman kita. Yang kedua, mari kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita ini. Mudah-mudahan dengan modal iman ini nanti, ilmu ini nanti, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sapi itu mahal karena dagingnya, betul. Kebo mahal karena dagingnya. Kalau ada kebo, kalau sapi nggak berdaging, ada sapi dan kebo nggak berdaging, ya, itu pasti nggak laku. Karena harga sapi, harga kebo terletak pada dagingnya. Tapi ada burung kecil lebih mahal daripada sapi. Kenapa? Apakah burung itu terletak pada dagingnya? Tidak mungkin, kecil, mungil. Apa? Terletak pada suaranya. Suaranya burung itu mungkin indah, atau bulunya bagus, mantap. Lalu di mana letak harga kita sebagai manusia? Apakah terletak pada dagingnya? Kalau terletak pada dagingnya, mungkin saya ini pertama masuk surga ini. Mungkin nanti nyusul masnya yang di sana, kan? Ada masih baru. Atau kalau terletak pada suaranya, Fatin Sidiki Lubis mungkin nanti pertama masuk surga, nanti ya. Nyusul Raisa, gitu kan? Tetapi harga manusia tidak terletak pada suaranya, tidak terletak pada dagingnya, tidak terletak pada tampangnya, ganteng, buruk, bukan. Tetapi harga manusia di mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling berharga, orang yang paling mahal di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari pembawa acara, syukran kita imamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf loh Mas.